polisi menggerebek rumah pelaku pencurian sepeda motor di Bangkalan mendapat perlawanan dari keluarga. Mereka memprotes anggota keluarganya yang dituduh mencuri. Pelaku berinisial GU ditangkap di salah satu bangunan kosong yang berada di samping rumah. Tangkapan pelaku pencurian berdasarkan laporan warga Burneh yang kehilangan motor saat di bengkel. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengatakan baru satu sepeda motor yang dicuri. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolres Bangkalan bersama satu unit motor hasil curian. Sementara yang kami dapat dari keterangan tersangka baru satu pengakuan tersangka, tapi kami masih teman-teman reskrim masih melakukan pengembangan apakah karena satu ini masih DPO satu ini temannya pada saat melakukan aksi yang di. Pelaku pencurian sepeda motor ini dijerat pasal pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 9 tahun pidana penjara. Polisi juga masih memburu satu pelaku lain yakni HB yang melarikan diri. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Aksi pembegalan terhadap 2 orang mahasiswa ini terjadi di depan Puskesmas Gamping, Sleman, Yogyakarta 13 Desember 2024 lalu dan terekam kamera pengawas. Sepeda motor korban dipepet dan ditendang kedua pelaku hingga terjatuh. Selanjutnya pelaku merampas barang berharga milik korban. Meski sempat melawan, namun korban tak berkutik saat pelaku menyabetkan sebilah bambu kepala korban. Berbekal rekaman CCTV, keterangan saksi korban, polisi akhirnya meringkus kedua pelaku HM 23 tahun dan BA 35 tahun di 2 tempat berbeda. Menurut pengakuan pelaku, hasil rampasan kemudian dijual dan uangnya digunakan foya-foya. Jadi dalam posisi mabuk, kemudian memang mereka merencanakan aksinya karena dari lokasi titik awal mereka sudah membawa bambu, nanti kami perlihatkan barang buktinya. Jadi memang mereka merencanakan aksinya. Dan amankan kedua pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti kejahatan berupa ponsel dan tas milik korban, tongkat bambu, dan sepeda motor. Akibat perbuatannya, kedua pelaku diancam hukuman maksimal 9 tahun pidana penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Jurnal Lintas Ais Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang tukang cukur rambut di Serang, Banten diamankan oleh Satuan Reskrim Polres Serang. Pelaku diduga telah mencabuli seorang gadis di bawah umur. MA, seorang tukang cukur rambut ini tak berkutik saat diamankan petugas unit PPA Polres Serang. Pelaku diduga telah melakukan tindakan asusila di tempatnya bekerja terhadap seorang gadis di bawah umur. Dalam aksinya, pelaku membujuk korban dengan iming-iming tertentu sebelum akhirnya menjadi korban pencabulan. Usai beraksi, pelaku mengancam agar korban tidak melaporkan tindakannya kepada siapapun. Aksi bejat pelaku terbongkar setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Dia digituin, terus dipakai sekali. Sering lewat ke depan pangkas kalau ceweknya? Enggak, baru itu doang yang ketemu. Jadi dia sembari jalan pulang sambil menangis. Kemudian di situ kebetulan pelaku melihat, akhirnya dipanggil ke kiosnya. Nah kemudian disitulah dibujuk sama pelaku. Kemudian akhirnya terjadi tindakan asusila. Kasusnya kini tengah dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh unit PPA Polres Serang. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Bantul, Yogyakarta ditangkap polisi karena melecehkan adik iparnya yang masih berusia 15 tahun. Pelaku memperdayai korban untuk menonton video porno sebelum melakukan aksinya. Seorang pria berusia 33 tahun berinisial ETS ditangkap polisi karena melecehkan adik iparnya yang baru berusia 15 tahun di Bantul, Yogyakarta. Sebelum melecehkan korban, pelaku yang merupakan residivis kasus narkotika ini memperdaya korban dengan memperlihatkan video asusila.
Aksi bejat itu dilakukan saat orang tua korban tidak ada di rumah. Setelah melakukan perbuatannya, pelaku mengancam korban agar tidak menceritakan kejadian itu kepada orang lain. Ada hasilnya, mungkin tidak bisa saya sharekan di sini. Yang jelas visum sudah upayakan, kita mintakan hasilnya juga kita dapat juga. Pak, mungkin selain kasus ini mungkin ada kasus lain Pak yang dilakukan oleh tersangka ini? Tersangka ini dulu pernah menjalani hukuman atau residivis dan ada putusannya juga sudah kita dapat, yaitu dia pernah melakukan tindak pidana berkaitan dengan narkotika. Kasus ini terungkap setelah korban akhirnya menceritakan perbuatan kakak iparnya kepada pamannya yang melanjutkannya ke polisi. Kini pelaku dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan. Aksi penangkapan pelaku curanmor berlangsung dramatis di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Polisi berpakaian preman yang membuntuti pelaku harus berduel dengan pelaku sebelum membekuknya. Penangkapan pelaku curanmor menghebohkan warga di wilayah Burne, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Sebelum ditangkap, tersangka dibuntuti polisi mengendarai sepeda motor curian bersama anaknya. Sempat terjadi pergumulan di pinggir jalan karena pelaku terus memberontak. Ia baru menyerah setelah anggota polisi lain berdatangan. Penangkapan itu pun sempat menjadi tontonan pengendara dan warga sekitar. Setelah penangkapan, polisi kemudian membekuk 2 pelaku lainnya, sementara 1 orang masih buron. Lakukan penangkapan pada saat mengendarai kendaraan hasil curiannya. Jadi dapat di dekat pom bensin Burne. Dan ini pelakunya ada 2 orang. Untuk TKP yang pertama ya, TKP yang tanggal 12. Para tersangka ini dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufiq Syahrawi melaporkan. Sempat hilang selama 5 hari, bocah 8 tahun akhirnya ditemukan di Indragiri, Riau. Korban dipaksa mengemis dan diancam jika tidak mau menuruti kemauan penculik. Sebelumnya korban juga terekam CCTV diajak pergi oleh seorang remaja usai pulang dari sekolah. Dalam rekaman CCTV, bocah Zaki, 8 tahun, diajak pergi seorang remaja 15 tahun berinisial HH. Korban dan pelaku kemudian menyelinap di belakang truk pengangkut sepeda motor tujuan Pekanbaru, Riau. Sopir truk baru mengetahui ada 2 anak di belakang truknya saat berhenti dan mendengar suara tangisan. Petugas kepolisian yang mendapat laporan kemudian menjemput korban di kawasan Indragiri, Riau. Ternyata pelaku HH sempat memaksa korban mengemis karena kelaparan. Korban pun diancam akan dipukul jika tidak menurut. Menurut ibu korban, saat kejadian korban baru pulang sekolah bermain di depan rumah dan didatangi seorang remaja. Pelaku mengiming-imingi korban sejumlah uang hingga mau diajak pelaku. Sejak itulah korban hilang selama lebih dari 5 hari. Habis sekolah dia pulang. Terus pakai baju, terus main dia itu. Setelah itu udah dia nggak pulang-pulang. Ya, selama perjalanan kurang lebih 3-4 hari itu mereka mengikuti mobil tanpa sepengetahuan dari supir truk tersebut. Nah, sampailah di daerah Indragiri Hulur itu mereka turun, si supir ini baru melihat karena si Zakinya ini menangis. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku remaja di Mapolres Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.